Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Uli Rais dari kelas 9F SMP Negeri 21 Kota Bandung. Di sini saya akan menugaskan presentasi saya, yaitu dampak sosial informatika. Yang pertama ada kejahatan di dunia digital, yaitu evolusi dari peretasan. Istilah hacking atau peretasan saat ini dipahami banyak orang sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan merusak yang dilakukan oleh penjahat atau yang disebut peretas. Peretas adalah individu yang melakukan aktivitas peretasan, membobol sistem komputer, atau dengan sengaja melepaskan virus komputer untuk mencuri data pribadi, untuk mencuri uang, membobol rahasia perusahaan, dan pemerintah yang berisi informasi sensitif. Peretas juga merusak situs web, melakukan serangan ke situs web, menghapus file, dan mengganggu bisnis. Padahal sebelumnya peretas adalah istilah yang positif. Evolusi dari peretasan adalah era ke-1, yaitu tahun-tahun awal atau 1960 dan 1970 saat peretasan adalah istilah yang positif. Era kedua dari akhir 1970 hingga 1990 ketika peretasan memiliki arti yang lebih negatif. Era ketiga hari akhir 1990 hingga saat ini dengan pertumbuhan web, e-commerce, dan smartphone. Batas antara positif dan negatif menjadi kabur. Setiap era memiliki jenis peretasannya tersendiri. Pada era tertentu muncul jenis peretasan yang berbeda. Ada yang dilakukan untuk aktivitas politik, menemukan celah keamanan, ataupun aktivitas lain. Selanjutnya ada perkakas peretasan. Perkakas peretasan ini ada 10 jenis. Yang pertama ada virus. Virus adalah perangkat lunak yang menempel pada perangkat lunak lainnya. Virus yang banyak ditemui mampu mereplikasi dirinya sendiri ke perangkat lunak lain dan menjalankan fungsi lain yang berbahaya seperti menghapus file, mengubah ekstensi nama file, menyembunyikan file, mengirimkan surel, dan lain-lain. Virus menyebar ketika seseorang menjalankan program atau membuka lampiran yang telah terinfeksi oleh virus. Yang kedua ada worm. Worm ini mirip sama virus, tapi dia ini nggak perlu nempel ke program lain biar bisa berfungsi. Worm dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan sistem tertentu. Worm bekerja dengan berusaha mendapatkan akses ke sistem host. Ketika telah masuk ke sistem, kelemahan serupa sehingga dapat menyebar ke sistem itu. Worm configure pertama kali terdeteksi pada tahun 2008, menginfeksi jutaan komputer, dan seperti penyakit, virus ini tetap hidup. Pada tahun 2015, varian dari configure menginfeksi kamera lembaga kepolisian Amerika. Ketika salah satu dari kamera ini dipasang ke komputer tertentu, worm menyebar ke komputer lain. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware yang tampak seperti aplikasi perangkat lunak jinak, tetapi perangkat lunak ini membawa komponen yang jahat di dalamnya. Lalu yang keempat ada rekayasa sosial. Jika sebelumnya virus menggunakan celah keamanan teknis, teknik rekayasa sosial melakukan manipulasi pengguna, yaitu orang untuk mengeluarkan informasi atau melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Peretas mungkin akan berpura-pura sebagai kantor pendukung teknis yang melayani perusahaan. Peretas akan menelpon kalian untuk meminta informasi kredensial seperti login atau informasi penting lainnya. Peretas mungkin juga akan menyamar sebagai bagian teknis Windows yang mengatakan bahwa komputer kalian terkena virus atau malware. Yang kelima ada phishing. Phishing adalah kejahatan di dunia maya di mana biasanya target dihubungi melalui surel, telepon, atau pesan teks dari seseorang yang menyamar dari lembaga yang sah untuk mengelabui target agar memberikan data sensitif seperti informasi pribadi, detail data perbankan, atau kartu kredit dan kredensialnya. Cara mengelabui biasanya dengan menggunakan situs palsu yang mirip atau bahkan dengan situs aslinya. Target yang berhasil dikelabui akan memberikan informasi pribadi dan kredensialnya pada situs tersebut sehingga dapat diakses oleh pelaku phishing. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun penting dan dapat mengakibatkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Keenam ada farming. Farming adalah usaha untuk memikat pengguna internet untuk masuk ke situs web palsu, di mana peretas akan mencuri data pribadi penggunanya.
Hal itu terjadi karena saat kita akan mengunjungi situs web browser akan mencari alamat IP dari banyak sekali server nama domain, domain name server. Farming dilakukan dengan menanamkan alamat internet palsu pada tabel DNS yang mengarahkan browser ke situs palsu yang telah disiapkan oleh peretas. Ketujuh, ada spyware. Spyware adalah malware yang dapat memantau dan merekam aktivitas pengguna di komputer atau perangkat seluler, termasuk mencatat penekanan tombol pada keyboard atau untuk menangkap nama pengguna. Kata saya. Kedelapan, ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mampu mengenkripsi beberapa atau semua file di komputer atau perangkat seluler dan kemudian menampilkan pesan yang menuntut pembayaran kunci untuk mendekripsi file. 9. Ada backdoor. Backdoor adalah perangkat lunak yang mampu untuk mendapatkan akses ke suatu sistem komputer atau peranti dengan melewati lapisan security normal. 10. Ada botnet. Botnet adalah akronim robot dan network. Botnet berbentuk sekelompok komputer atau perangkat lain di internet yang memiliki virus atau bagian dari malware yang dikendalikan oleh peretas melalui server pusat. Sudah dari 10 yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada kerawanan di dunia digital. Berbagai faktor berkontribusi kerawanan pada keamanan teknologi informasi, yaitu kompleksitas yang melekat pada sistem komputer, sejarah, perkembangan internet dan web itu sendiri, perangkat lunak dan sistem komunikasi di balik penggunaan telepon, web, sistem industri, dan peranti lainnya, kecepatan pengembangan aplikasi baru, faktor ekonomi, bisnis dan politik, dan sifat manusia. Secara umum, kerawanan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 hal besar, yaitu ada kerawanan pada sistem operasi, kerawanan pada internet, dan kerawanan pada sifat manusia, serta teknologi Internet of Things. Dari ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ini ada kerawanan dari sistem operasi. Salah satu bagian terpenting dari komputer adalah sistem operasi. Perangkat lunak ini seperti nafas pada manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer hanyalah anggokan alat. Sistem operasi mengatur kerja komputer, mengontrol akses ke perangkat keras, mengatur cara aplikasi disimpan, dieksekusi, dan dapat digunakan oleh penggunanya. Hal ini termasuk cara mengendalikan file, perangkat penyimpan, perangkat masukan, dan perangkat keluaran. Sistem operasi telah banyak dijelaskan pada elemen sistem komputer. Sistem operasi seperti Microsoft Windows, Mac OS, Apple, dan Linux. Lalu yang kedua ada kerawanan di internet. Internet dimulai sebagai ARPANET, sebuah jaringan yang menghubungkan sejumlah universitas, perusahaan teknologi, dan instalasi pemerintah di Amerika. Pada tahun-tahun awal, internet digunakan sebagai media komunikasi peneliti. Jadi, fokusnya pada akses terbuka, kemudahan penggunaan, dan kemudahan berbagi informasi. Banyak sistem awal di internet memang dibiarkan terbuka tanpa kata sandi dan sedikit yang terhubung ke jaringan telepon. Dalam hal ini, perlindungan sistem terhadap para penyusup memang tidak menjadi perhatian penting dan bergantung pada kepercayaan penggunanya. Didesain untuk keterbukaan, internet kini memiliki 3 miliar pengguna global dan miliaran perangkat yang terhubung dengannya. Lalu yang terakhir ada kerawanan pada sifat manusia dan Internet of Things. Faktor signifikan lain yang menyebabkan lemahnya keamanan adalah kecepatan inovasi dan keinginan orang akan hal baru yang diproduksi dengan cepat. Tekanan persaingan mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk tanpa pemikiran atau anggaran yang dikhususkan untuk menganalisis potensi risiko keamanan. Konsumen lebih senang membeli produk baru dengan kenyamanan dan fitur baru yang mempesona daripada yang bebas risiko dan aman. Seringkali para peretas dan profesional keamanan secara teratur menemukan celah keamanan setiap kali produk, aplikasi, dan fenomena baru muncul di internet. Kerawanan pada sifat manusia juga disebabkan oleh ketidakhati-hatian. Banyak kejadian pencurian data sensitif yang terjadi karena peranti portable seperti laptop dan ponsel yang dicuri.
Hal ini menyebabkan pemikiran untuk menggunakan proteksi tambahan pada peranti portable agar tidak mudah dicuri. Demikian juga dengan keamanan ponsel. Tetapi saat ini teknologi telah memungkinkan pelacakan ponsel yang dicuri dan melakukan penghapusan data yang ada pada ponsel tersebut. Ponsel juga dilengkapi dengan biometrik untuk mengakses piranti seperti wajah, suara, retina mata, dan sidik jari, sehingga pencuri ponsel tidak serta mudah mengakses data yang ada di dalamnya. Dan berikut ini adalah analisis data yang telah dikumpulkan pada jenis-jenis siber yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir ada Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Terima kasih yang sudah memperhatikan sampai terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.